Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari SMK Negeri 1 UIN Mojokerto. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme masker yang saya buat pada kompetensi bisnis tahun 2026. Karya inovasi ini dengan judul Metode Tutor Teman Sebaya pada mapel dasar program Cambian Teknik pada materi praktek pengasuhan SMAW. Dengan metode ini diharapkan pembelajaran lebih efektif, memudahkan siswa dalam memahami dan menguasai teknik pengasuhan SMAW, dan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam penguasaan SMAW. Berikut kelanjutan penjelasan dari laporan naskah tahun 2026. Mari kita ikuti pada sesi berikut. Selanjutnya, latar belakang. Pertama, siswa merasa kesulitan memahami pelajaran yang diberikan guru. Kedua, siswa kurang antusias untuk mengikuti pelajaran. Ketiga, guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dari latar belakang tersebut, maka perlunya model dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembelajaran yang inovatif dan efektif, serta dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran tutor teman sebaya ini merupakan model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa sebagai tutor bagi teman sekelasnya. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa siswa dapat belajar secara efektif dari teman sebayanya yang memiliki pemahaman yang sama tentang bahasa dan gaya belajar. Tujuan dan manfaatnya adalah antara lain, tujuannya untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dengan menerapkan metode tutor teman sebaya pada praktek pengawasan kelas SMAW, terutama pada kelas 10 TL2 ini. Kedua, tujuannya untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode tutor teman sebaya pada praktek pengawasan kelas SMAW. Manfaatnya adalah sesuai latar belakang yang ada, maka karya inovasi ini diharapkan bermanfaat. Pertama, bagi guru, hasil karya inovasi ini dapat memberikan bahan masukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan model pembelajaran di SMK Negeri 1 khususnya. Terus yang kedua, bagi siswa, karya inovasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar serta keaktifan siswa kelas 10 dalam proses belajar mengajar. Manfaat ketiga, bagi sekolah, hasil karya inovasi ini akan memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sasaran inovasi. Sasaran dari karya inovasi ini adalah siswa kelas 10 teknik kelas 2 pada mata pelajaran dasar-dasar program keahlian teknik kelas pada materi praktek pengawasan kelas SMA. Mekanisme atau organisasi yang disusun untuk melakukan inovasi ini pertama adalah perencanaan, yaitu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan. Kedua, pemilihan tutor. Yang kedua, organisasi kedua yaitu dengan pelaksanaan di kelas. Pembentukan pertama dengan cara pembentukan kelompok. Kedua, pelatihan tutor. Ketiga, penjelasan awal. 4, sesi tutor. Kelima, bimbingan guru.
keenam, evaluasi dan refleksi. Aspek atau materi yang dikembangkan dalam inovasi pertama adalah pengembangan keterampilan siswa sebagai tutor, di mana pelatihan komunikasi yang efektif dan penguasaan materi itu sangat dibutuhkan. Kedua, pengembangan materi pembelajaran dengan memanfaatkan platform pembelajaran online atau aplikasi kolaborasi untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dan mudah diakses. Ketiga, pengembangan aspek sosial dan emosional, yaitu membangun rasa percaya diri, meningkatkan keterampilan sosial, menciptakan lingkungan belajar. Keempat, pengembangan sistem evaluasi, antara lain penilaian formatif yang berkelanjutan, penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Ketercapaian atau indikator keberhasilan meliputi kualitas hasil belajar, penguasaan teknik pengelasan, dan pada aspek kognitif dan afektif. Pada kualitas hasil belajar ada 5 komponen. Pertama, penetrasi. Kedua, manilas, ya, bisa dilihat dari manilas penetrasinya. Ketiga, keretakan. Keempat, sambungan las. Kelima, porositas dan inklusi. Tercapaian indikator yang kedua tentang penguasaan teknik pengelasan dengan melihat pengaturan parameter las, manipulasi elektroda, pengendalian busur las, kecepatan pengelasan, dan keselamatan kerja. Indikator keberhasilan bagian aspek kognitif dan afektif antara lain pemahaman konseptual, keterampilan sosial dan kolaborasi, motivasi, kemandirian belajar, kendala dan alternatif solusi. Cara pengukurannya dengan cara observasi langsung dengan melihat tingkat pemahaman dan keterampilan tutor yang bervariasi. Kendalanya adalah tidak semua siswa memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan yang sama. Tutor yang kurang kompeten mungkin tidak dapat menjelaskan materi dengan benar atau memberikan bimbingan praktek yang efektif, bahkan berpotensi menularkan kebiasaan yang kurang baik. Alternatifnya adalah dengan cara seleksi dan pelatihan tutor, standarisasi materi dan panduan tutor, supervisi dan pendampingan guru. Cara pengukuran yang lain yaitu penilaian hasil kerja praktek, kurangnya keseriusan dan motivasi siswa. Kendalanya, beberapa siswa mungkin tidak menganggap serius sesi tutor sebaya, baik sebagai tutor maupun yang ditutori. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi, rasa malu bertanya, atau anggapan bahwa sesi ini kurang penting dibandingkan bimbingan langsung dari guru. Alternatif solusinya adalah dengan penjelasan tujuan dan manfaat sebelum pelaksanaan pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang positif, memberikan penghargaan atau pengakuan, integrasi dengan penilaian. Cara pengukuran lain dengan cara tes tulis dan lisan. Keterbatasan waktu dan fasilitas. Kendalanya, alokasi waktu yang terbatas dalam jadwal pelajaran mungkin tidak cukup untuk sesi tutor sebaya yang efektif, terutama untuk materi praktek yang membutuhkan waktu lebih banyak. Keterbatasan jumlah peralatan las yang juga menghambat pelaksanaan praktek secara simultan. Alternatif
atau solusinya adalah penjadwalan yang fleksibel, penggunaan simulasi atau media, pembelajaran alternatif, pengaturan giliran praktek. Cara pengukuran yang lain adalah dengan cara kuesioner atau angket. Kendalanya potensi misinformasi dan kesalahan praktek. Ada risiko tutor penyampaian informasi yang kurang tepat atau mencontohkan teknik praktik yang salah yang kemudian dapat ditiru oleh siswa yang ditutorinya. Alternatif solusinya adalah penguatan pemahaman konseptual tutor, demonstrasi dan koreksi oleh guru, penggunaan sumber belajar yang terpercaya. Cara pengukuran yang terakhir adalah dengan cara wawancara. Kendalanya dinamika kelompok dan kepribadian siswa. Ketidakcocokan antara tutor dan siswa yang ditutori, perbedaan gaya belajar, dan adanya siswa yang dominan atau pasif dalam kelompok dapat menghambat efektivitas sesi tutor sebaya. Alternatifnya, pembentukan kelompok yang heterogen namun seimbang, memberikan kebebasan memilih pasangan dengan arahan, mendorong komunikasi yang efektif, intervensi guru jika diperlukan, kerjasama dengan pihak atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan inovasi. Yang berkaitan dengan inovasi ini antara lain siswa kelas 10 teknik kelas SMK Negeri 1 Tungging, yaitu sebagai penerima manfaat utama dan pelaksana aktif. Kedua, guru mapel dasar program keahlian teknik kelas sebagai inisiator dan fasilitator, sebagai pengawas dan pembimbing. Tiga, kepala sekolah SMK Negeri 1 Tungging sebagai pemberi kebijakan dan dukungan, sebagai penanggung jawab keberhasilan program. Keempat, wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai pengelola implementasi kurikulum, evaluator program pembelajaran. Kelima, ketua program keahlian teknik kelas sebagai koordinator teknis, sebagai pengembang program keahlian. Dan 6, orang tua atau wali siswa sebagai pemberi dukungan moral dan motivasi dan sebagai penerima informasi kemajuan belajar. Ketujuh, dunia industri atau mitra sekolah jika ada keterlibatan sebagai pemberi masukan dan standar kompetensi dan potensi penerima lulusan. Deskripsi inovasi. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam deskripsi inovasi ini. Pertama, pemilihan dan pelatihan tutor sebaya dengan cara mengidentifikasi siswa yang kiranya mampu dijadikan sebagai tutor, kemudian memberikan pelatihan. Kedua, pengorganisasian sesi tutor sebaya dengan penjadwalan, pengelompokan, fokus pembelajaran. Ketiga, pelaksanaan sesi tutor sebaya dengan jalan demonstrasi dan penjelasan, pengamatan dan koreksi, bimbingan individual, motivasi dan dukungan. Keempat, peran guru sebagai fasilitator utama, sebagai sumber daya ahli, dan sebagai pengamat dan penilai. Kelima, evaluasi dan refleksi untuk menilai kemajuan sebagai umpan balik dan refleksi guru. Dampak atau hasil yang diharapkan. Pertama, peningkatan keterampilan praktek pengawasan siswa. Diharapkan peningkatan kualitas hasil les lebih baik, penguasaan teknik yang lebih baik, dan peningkatan kepercayaan diri. Kedua, peningkatan pemahaman konseptual. Diharapkan pemahaman yang lebih mendalam, kemampuan memecahkan masalah. Ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan kolaborasi. Diharapkan peningkatan kemampuan berkomunikasi, penguatan kerjasama tim,
pengembangan empati dan kepedulian. Keempat, peningkatan motivasi dan keterlibatan belajar, yaitu pada lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan minat belajar, pembelajaran yang lebih aktif. Kelima, manfaat tambahan bagi tutor akan memperdalam pemahaman materi, pengembangan keterampilan kepemimpinan, peningkatan daya rasa percaya diri. Keenam, dampak positif bagi guru, yaitu beban kerja yang lebih ringan, informasi yang lebih cepat dan akurat, serta inovasi dalam pembelajaran. Rencana implementasi ada 3 tahap. Tahap 1 yaitu persiapan dan perencanaan, bisa dilaksanakan minggu 1 sampai minggu kedua. Kegiatannya antara lain sosialisasi dan pembentukan tim inovasi, identifikasi dan seleksi calon tutor, pengembangan materi dan panduan tutor, pelatihan tutor sebaya, dan penentuan jadwal dan alokasi waktu. Tahap kedua, pelaksanaan minggu ke-3 sampai minggu ke-8 dan seterusnya adalah pengelompokan siswa, sesi tutor teman sebaya, monitoring dan pendampingan guru, evaluasi formatif, penyesuaian dan perbaikan. Tahap ketiga, evaluasi sumatif dan refleksi atau akhir semester, yaitu adanya penilaian hasil belajar, refleksi tim inovasi, penyusunan laporan implementasi. Rencana berkelanjutan ini ada 7 tahapan. Integrasi ke dalam kurikulum. Yang kedua, pelatihan tutor berkelanjutan. Ketiga, pengembangan sumber daya. Keempat, sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Kelima, diseminasi dan berbagi praktek baik. Keenam, dukungan institusi. Ketujuh, pengembangan tutor tingkat lanjut. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.